Mencetak sarjana mudah Bapak Ibu, kedokteran mudah, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ini mudah. Sarjana langsung koas, langsung ini semacam bisa di dokter, praktek langsung kerja. Tapi menjadikan ulama, menjadikan buya, menjadikan ustaz, tidak semudah membeli telapak tangan. 5, 10, 20, 50 tahun belum tentu. Belum tentu. Caliak saja meninggal Buya Hamka sia ganti sampai kini. Tak ada. Luar biasa beliau, karya beliau dipakai di mana-mana. Keteguhan itu luar biasa itu. Dikurung dalam penjara, tidak dimasalah. Itu masalah apa? Tauhid. Umat Islam haram ikut satu-satu. Kalau bahasa Minang ya, bahasa siapa tuh? Sata-sata. Ikut satu-satu merayakan Natal bersama. Sampai kini tidak ada dicabui. Tidak ada ceritanya. Karena dalilnya Al-Quran semua. Itu tauhid loh Bapak Ibu. Tidak selesai di luar datang ke rumah. Ada di Paru Merdeka, anggo berhenti salah. Dia mau mundur. Lah keluar beliau, lah berhenti beliau langsung di penjara. Patah-patah lo lidah protokol gue itu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur selalu ke Allah. Allah telah melimpahkan, memberikan umur panjang, waktu luang dan kesempatan, keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu menjadi ladang amal di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Yakin, Bapak Ibu tokoh masyarakat, angku-angku nenek mama, alim ulama cadia pandai, kaum ibu pondok kanduang, pemuda-pemudi, perwakilan dari pesantren Ramadan, perwakilan sajalah 1, 2, 3, 4, karena memang tidak sado ya loh, gitu. Dan imam-imam kita yang sama kita muliakan. Judul kalau tidak salah dikasih sama panitia, mewariskan tauhid. Kalau ada yang mencatat, kami libur Pak aslinya, hanya ada aja kayak gitu tuh. Jadi libur pesantren, libur ke rumah saji, nah, ada aja tuh. Baik Bapak Ibu, lama ngantuk Bu? Allah lon, deklah niang lah. Oh kekenyangan, oh tuh ketahuan tuh. Hati-hati nan menyanda, mengingat waktu, karena pembicaraan kita sudah 2. Ada tuh ustaz kita, masya Allah luar biasa. Unzur maqalah, lihatlah, dengarlah apa yang disampaikannya. Wala tanzur, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu Al-Quran, hadis, luar biasa itu. Ini cocok dengan judul mewariskan tauhid. Sebenarnya Bapak Ibu, pembahasan niko tidak selesai dalam waktu yang 15 menit dah. Iya benar itu. Rasulullah dulu, kalau kita di Ahlus Sunnah Kepala Koto sejak 2004 balik,
kajian tauhid sampai 20 alung clear sampai gini dah. Setiap pekan. Rasulullah 13 tahun di Mekah. Sebelum hijrah kan tauhid itu. Kuat kan? Nah, sekarang awak ya dalam waktu 15 menit lah gitu kan. Tentu nan paralu saya. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu, ternyata tauhid adalah dasar dari segalanya. Makanya ada kajian Sipai 20 itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang enggak lama yang suka kaji itu, Awwaluddin Ma'rifatullah. Jadilah kajian-kajian Sipai 20 ada tuh. Awal agama itu engkau harus kenal dengan Allah. Kalau enggak bisa. Itu dasar itu, pondasi. Enggak lepas dari itu. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita kerja sendiri, pasang YouTube sendiri. Yang video yang kemarin sudah masuk. Ya, boleh Ibu lihat itu. Masalah puasa dengan ilmu. Ternyata tauhid adalah menentukan seseorang. Menentukan. Kalau duduk tauhidnya, insya Allah tidak ada yang nyeleneh hal-hal ketaatan dia pasti dilakukannya. Masjid pasti penuh, setiap waktu dia pasti sholat dan ibadah. Kalau tauhidnya itu benar. Karena ada manusia yang tidak benar tauhidnya, suara azan disamakan dengan suara makhluk yang lain gitu. Akhirnya orang Islam juga kecilnya tuh. Padahal azan itu tauhid. Lihat dari awal katanya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian syahadat. Itu tidak boleh dimain. Ada juga yang ngomong, tidak mungkin dengan 2 kalimat syahadat itu masuk surga. Ada juga yang ngomong kayak itu. Itu tidak benar tauhidnya itu salah. Berani kita salahkan karena itu bertentangan dengan aturan syariat yang disampaikan Allah dan Rasul. Padahal orang dalam sakarat saja itu kalimah la ilaha illallah. Ndak ia cincau yang dia doan doh. Dia haus iya, tapi kalimah, air kalimah, kalimatun thayyibah. Jadi tauhid itu menentukan. Sekarang mewariskan ini panitia judulnya sangat bagus sekali itu. Bukan hanya ustadz yang menyampaikan, tapi orang tua terhadap anak. Kalau ada anak awak, wariskan ke anak kita, anak cucu awak, tanggung jawab. Makanya ada indikasi di sana, kalau anak ingin sholat, ayah jomande sholat dulu. Maka situ payah itu. Kalau anak ingin rajin datang ke rumah saji, ayah jomande ke rumah saji. Kalau enggak itu, enggak mungkin. Di tauhid itu dasar, menentukan, sangat menentukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya ini dijelaskan sangat hebat sekali. Lihat dalam surah Luqman, mulai dari ayat 3 baleh sampai baleh 5 baleh sampai 19. Ya bunayya, hai anakku, pertama kali apa yang disampaikan? La tusyrik billah. Itu tauhid. Lai terang Bu? Lai. Ini kajiannya memang tidak ada gara-gara doh, kajian serius. Tadi sudah disampaikan juga oleh anak-anak kita, ustaz kita. Serius juga. Kok ke gara-gara tentu memang gak kurang. Tauhid tidak bisa gara-gara. Teliang begitu. Ilmu dia sebab begitu. La tusyrik billah. Dalam solat la syarikalah. Pembukaan tadi la syarikalah. Tidak ada syarikat, tidak ada persekutuan. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 bagian akhir itu dijelaskan juga di sana. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah, dalam di sana larangan. Janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya, ibadat umum, baik dalam masjid ataupun di luar masjid. Karajoh ibadah,
Kalau orang tauhid, dia pasti tidak korupsi. Di sawah, di ladang, kalau dia memang orang tauhid, dia tidak akan ngambil punya orang. Di kadai, di luar, di mana saja, dalam masyarakat, kalau dia tauhid, pasti dia tidak ghibah, tidak fitnah, tidak adu domba, tidak mencikara orang. Karena tauhid itu dua. Tapi kalau tidak, ya mungkin sekedarnya sajalah, ala kadar saja. Jadi Bapak Ibu hadirin, ternyata tauhid menentukan. Jadi karena pengurus pesan sama kita melalui judul itu, kita juga pesan melalui jamaah kaum muslimin, mulai dari diri awak. Tolong sampaian terapkan terhadap anak-anak awak yang punya anak. Oh, ndak ada awak anak ustaz, uyasnya anak didik kalau guru. Dosen awak sampaian ke mahasiswa. Makanya ada benar juga nyelenehnya Gus Dur dulu. Mesti tawayang dewa almarhum. Kalaulah seluruh guru itu menerapkan, menyampaikan nilai-nilai agama, ndak pandang guru dok, lai guru je nya. Menyampaikan nilai-nilai agama, kaitkan dengan tauhid, dengan Allah, dengan Tuhan, ndak banyak karajo guru agama dok. Ternyata ndak, awak kan firqah. Wah beda-beda. Ini ilmu matematik. Salah nak kok aku guru agama kok guru PKN kok. Rencak nilai aku guru IPA, guru fisika kok matematik kok. Bukan. Jadi tauhid menentukan. Nah, tentu kita melalui ini minta tolong juga kepada Bapak Ibu, sampaianlah, terapkanlah ke anak-anak awak. La tusyrik billah. Banyak di sana itu sangat hebat, luar biasa sekali. Jadi penerapan penanaman tauhid itu bibit sudah ada. Ladoh di dalam diri manusia itu ladoh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasul. Setiap anak manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, fitratul Islam. Orang tuanya menjadikan Yahudi, mohon maaf saudara-saudara kami, Nasrani ataupun Majusi. Kok tidak ada Islam sana? Karena dia sudah fitratul Islam. Alhamdulillah, kita lahir dari ibu Islam, ayah Islam, nenek kakek kita Islam. Kita melanjutkan itu aja lagi. Sedang melanjutkan lain tak aja, susah aja datang ke rumah saji. Jadi penting sekali lagi, kalau memang duduk tauhid, bara kakak di siko ko RT ko RW ko 700 RW, Masya Allah. Bara kakak itu 700 kakak 700 kakak. Seorang saya datang jadi ke masjid, wah seorang, ndak usah banyak, seorang saya jadi malah tui masjid rumah. Kalau tauhid duduk. Karena panggilan azan itu Bapak Ibu, panggilan azan itu panggilan tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu yang besar, tidak ada yang lain. Tinggalan sedonya. Tidak ada yang besar lain daripada itu. Makanya iqamat, qad qamatis shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Itu kan sangat luar biasa itu. Hayyalas shalah, apa artinya itu, Bu? Mari sholat, hayyalal falah. Orang yang sholat pasti menang, karena Allah sudah janji. Tidak mungkin dah. Di mana itu? Makanya yang memerintah qomat itu sebenarnya bukan jamaah. Lah, kamai lalai. Jangan. Itu imam. Kode etik dalam ibadah berjamaah seperti itu. Kamat kata imam, kamai. Alun kata imam, jangan. Dan jangan imam diperintah. Ada tempat lain tu. Kamai lalai lamu warna kau maksudnya. Kalau mak dinyo sebenarnya. Itu tidak berilmu kita beribadah nama itu. Imam tidak boleh diperintah. Rasulullah belum akan ada qomat kalau Rasul belum datang. Tengok tu imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau dah datang imam qomat. Nah gitu. Jadi penting tauhid sangat
perlu sekali, memang tidak cukup dalam waktu yang relatif singkat ini. Tugas kita tentu menyampaikan, menerapkan terhadap anak-anak kita. Masalah ibadah sampaian kayaknya terapkan. Awak kini pembiaran yang banyak, anak tidak solat awak padia saja, walaupun anak orang lain. Awak pergi ke rumah saji, solat, anak kadang main sandal, main apa di luar tu, main kadai duduk itu, oh dia saja. Pembiaran. Kalau pembiaran, manuri inyo itu batu. Nah, kalau kita ndak di komplek awak ujubuan kayak gitu. Asal mulai keluar dari rumah pergi ke rumah saji, layar dojo yang di jalan tu, anak tu, ndak ada ceritanya. Kadang ketik tu mudo, nantu tu memang jarang sebut itu. Karena memang dia ndak enak ditegur. Biasanya lari itu. Buya keluar tu. Kalau ndak lari ke masjid lari ke rumah maknya lari itu mah. Kenapa? Pembiasaan. Kalau awak biasan, Bapak Ibu, sepanjang jalan yang awak lalui, yang awak salih itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yang awak lakukan. Nabi ndak ada malampian bantuang seorang tu ndak ada. Tapi memikirkan. Maka boleh dicobakan Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang sedang main di jalan, orang sekolah ala solat, tegur dia. Nah, orang dah azan, solat. Iyo pak senya. Tapi jangan berhenti situ. Iyo pak, awak taruh izin kalau iyo tagak. Mas Haji, tungguan. Oh, tungguan Bapak Ibu. Sedang main HP yang bertungguan. Contoh buya menunggu siang. Nya pasti tidak ada jawaban tu. Kain tidak ada buya, ada saji. Sekali, dua kali, juga ketiganya lameh jawab tu. Nya takut jawab tu. Aku nak mungkin tu dah cocok dah. Pembiasaan kebaikan, tauhid. Kalau tidak dibiasakan, tidak akan bisa. Apalagi kalau anak kandung awak seorang. Awak sayang jo anak awak kecil awak, tapi kesayangan awak tu, cinta awak ndak diiringi dengan usaha maksimal. Maka oleh sebab itu ndak cukup Bapak Ibu, ndak cukup iya anak diazan di iqamah lah tu, ndak. Kasih nama yang baik cukup belum? Akikahkan cukup belum? Apalagi pendidikan yang baik. Itunya tu. Lingkungan pendidikan, ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan pergaulan inyo, lingkungan masjid. Kalau di Minang rumah gadang. Nah, kalau itu saling bersinergi, insya Allah. Orang dulu calik dulu di surau sini tu, lampu-lampu cogok le. Pagi hari bakara iduang. Lalu jadi beliaunya hebat, ndak ada yang mengalah sampai kini do. Calik Buya Hamka, inya barabe, inya cando. Luar biasa surau-surau beliau, surau. Awak kini lah megah, lah mewah, lah bagus lembaga pendidikan, tapi tantangannya semakin banyak. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin, mohon maaf sekali lagi, judul yang sangat besar sekali, memang tidak cukup dalam waktu yang relatif singkat. 4 SKS, 2 SKS, 6 SKS memang tidak cukup itu. Rasulullah 13 tahun. Ingat Bapak Ibu, 3 balik tahun. Ibu Adon siko masalah wirid, masalah tauhid 3 balik tahun belum tentu duduk. Nah, jadi sangat luar biasa sekali. Kalau dunia kalau banyak orang nan santiang dewa, mencetak sarjana mudah Bapak Ibu, kedokteran mudah. Ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ini mudah. Sarjana langsung koas, langsung ini semacam bisa di dokter, praktek langsung kerja. Tapi menjadikan ulama, menjadikan buya, menjadikan ustaz, tidak semudah membeli telapak tangan. 5, 10, 20, 50 tahun belum tentu. Belum tentu. Calik saja meninggal Buya Hamka sia ganti sampai kini. Tak ada. Luar biasa beliau, karya beliau dipakai di mana-mana. Keteguhan itu luar biasa itu. Dikurung dalam penjara, tidak dimasalah. Itu masalah apa? Tauhid. Umat Islam haram
ikut satu-satu, kalau bahasa Minangnya, bahasa Indonesia apa tuh? Sata-sata. Ikut satu-satu merayakan Natal bersama. Sampai kini tidak ada dicabui. Tidak ada ceritanya. Karena dalilnya Al-Quran semua. Itu tauhid loh Bapak Ibu. Tidak selesai di luar, datang ke rumah. Ada di baru mendeko, anggo berhenti salah, biar mau mundur. Lah keluar beliau, lah berhenti beliau, langsung di penjara. Coba yang itu luar biasa. Jadi sekali lagi tauhid mari wariskan terhadap anak-anak kita. Kalau kadang-kadang anak awak, cucu-cucu awak, jangan sampai mereka tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan ibadah. Dan karugi masalah panjang berkepanjangan nanti awak juo. Mulai dari diri Bapak Ibu, dari lingkungan pribadi. Kita yang seperti itu, insya Allah. Alhamdulillah, udah 3 di pondok. Sekarang masih di asrama. Yang kemarin tuh nyoba lihat ke asrama beliau. Kemarin kan dia yang videokan itu. Jadi oleh sebab itu, mohon sekali lagi Bapak Ibu, mari kita wariskan tauhid yang baik terhadap anak-anak kita. Semoga kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, antum dengan teman-teman istiqomah ya. Qiraatnya bagus, jadi imam tuh perlu dilatih. Saya suka seperti itu Bapak Ibu, suka, karena anak-anak hafiz Quran kita juga memang seperti itu. Jadi istiqomah ya, pesan sama ustadznya, ustazahnya, murabinya, musyrif dan musyrifahnya, semoga istiqomah selalu. Apapun yang akan menantang kita, jangan sampai goyah. Itu pesan moral. Bersyukur Bapak Ibu layadu anak-anak pesantren yang datang ke rumah saji awak, karena dia yang akan melanjutkan kita nanti. Ilaliko dalam penyampaian nabo tadi kok kurang lama maninya, karena ini adalah pertemuan terakhir, karena subuh sudah kemarin. Jadi kok indah dijanjang monaiya, indah ditangguh ambo turun, mungkin tadorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah. Maafkan ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Illa liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mari kita sama-sama kita dengarkan dari jilid yang akan dibawakan oleh Aidil Afwalul Zikri dari Pondok Pesantren Kota Nusantara. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tak lupanya kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid serta jajarannya, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah tarawih rahimahullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Ananda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ananda Aidil Afwalul Zikri, tempat tinggal Ananda sekarang di Panti Al-Fatahid, Jalan Seberang Padang Utara, nomor 34. Baiklah, Ananda tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul ceramah singkat Ananda yang berjudul Penyesalan yang Tiada Berguna.
Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Tidak ada satupun yang dapat mendahulunya dan tidak pula mengundurkannya. Ajal dan kematian bagi manusia adalah pengingat agar kelak ia dapat menemuinya dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan baik. Dalam Al-Quran telah dijelaskan beberapa penyesalan orang yang sudah meninggal, apa saja yang disesalinya kaum muslimin. Yang pertama, penyesalan tidak taat. Tujuan dari penciptaan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, ibadah bisa dimaknai sebagai bentuk ketaatan seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Taat juga dapat dimaknai dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun bagi yang mengingkari setiap perintah dan melanggar larangannya, maka di akhirat kelak ia akan menyesali perbuatannya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Yang artinya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Quran surat Al-Ahzab ayat 66. Yang kedua, penyesalan tidak beramal soleh. Ungkapan penyesalan ini bagi orang yang semasa hidupnya tidak beramal soleh, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Di saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, barulah ia sadar bahwa ada namanya kematian dan ada pula hari pembalasan. Di saat itulah muncul penyesalan mengapa semasa hidup tidak beramal soleh, maka angan-angan terbesar orang sudah meninggal dunia bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, penyesalan karena tidak bersedekah. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimahullah. Sedekah merupakan amal utama bagi seorang muslim. Sedekah yang ditunaikan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Tak hanya itu, keutamaan sedekah dapat kita rasakan langsung di muka bumi ini. Maka di antara keutamaan sedekah bisa menjadikan hidup lebih tenang dan bahagia serta menjadi pembuka pintu-pintu rezeki. Setelah meninggal dunia, ada sebagian orang yang menyesal dan memohon kepada Allah agar ditunda kematiannya walau hanya sesaat saja sehingga ia mampu untuk menunaikan sedekah. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Yang artinya,
dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. Menyesal tentunya selalu berada di akhir. Agar tidak menyesal di akhir nanti, marilah kita sama berbagi diri dengan mengerjakan amal kebaikan. Di antara amal kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berbagi dan bersedekah, menyalurkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, antusias mengingat bahkan merayakan hari kelahiran, tetapi lupa dengan kematian dan hari akhir. Demikianlah ceramah singkat Ananda yang bisa Ananda sampaikan. Terlebih dan terkurang Ananda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam